Jika kita kembali secara murni dan polos ke zaman itu, di zaman Oktober 65 sampai Januari 66, saya bisa pastikan Anda tidak bakal menemukan apa yang disebut dengan praktik genosida. Anda nggak bakal percaya pengakuan Komandan RPKAD yang memimpin operasi di lapangan, Kolonel Saro Edi Wibowo, bahwa ada 3 juta orang yang jadi korban pembantaian. Kerja yang rapi, kerja yang sistematis, dan bagaimana media massa bekerja dengan sangat baik sepanjang operasi Tumpas dan Basmi. 65 tetap menjadi success story bagi Angkatan Darat dalam berjuang untuk Indonesia maju, untuk Indonesia jaya. Inilah Jas Merah episode Tidak Ada Genosida 65, sebuah proyek politik paling berdarah yang sukses. Adalah pertama-tama dan pada tahap utamanya membangun jiwa bangsa. Di pekan pertama Oktober 65, media massa, koran, majalah mengalami apa yang disebut pemberedelan masif, massal. Oleh penguasa perang waktu itu, oleh militer, semuanya ditutup. Semuanya ditidurkan dalam beberapa hari. Setelah itu, semua koran itu kemudian diseleksi siapa yang boleh untuk berreinkarnasi. Yang disuntik mati, ya mati selamanya. Yang hanya disuntik pingsan, ya bisa bangun kembali. Dan setelah masa kritis itu lewat, setelah semuanya siuman lagi, mereka tampil dengan serba baru. Muka baru, suara baru, memori baru, semuanya baru. Semuanya muncul dengan watak zombie. Mereka muncul dan siap menghabisi yang dimaui oleh penyuntik hidup buat mereka. Supaya kalian bisa punya gambaran, saya akan ngasih gambaran sebelum Oktober dengan contoh-contoh. Saya mengajak Anda semua berkunjung ke keluarga besar Kedaulatan Rakyat yang kantor redaksinya tidak jauh dari Tugu, Jogja. Mari kita buka majalah Minggu Pagi. Bulan Agustus dan September ada di rubrik tokoh, di rubrik apa dan siapa, enteng dan berisi betul. Majalah Minggu Pagi ini menampilkan tokoh-tokoh seperti Insinyur Surahman. Digambarkan di Minggu Pagi itu, Insinyur Surahman ini, Sekjen PNI ini, Menteri Pengairan ini, semuanya dalam tone positif. Nantinya tokoh ini, Insinyur Surahman, kemudian diburu seperti babi hutan dan hayatnya berakhir di Blitar Selatan. Kalau Anda nonton operasi yang kemudian difilmkan menjadi Operasi Trisula. Buka Minggu Pagi edisi di pekan pertama September 65. Lihat betapa enteng dan berisi betul menampilkan profil Sudisman, Kepala Sekretariat CCPKI. Tonnya sangat positif. PKI di dalam laporan itu tampak sangat terpuji bagaimana misalnya mereka membangun sekretariat mereka dengan mengandalkan iuran anggota dan nggak mengandalin hibah dari negara. PKI dalam laporan itu nggak ada jeleknya sama sekali, nggak ada cacatnya sama sekali. PKI pokoknya oke banget. Berita-berita soal PKI di Kedaulatan Rakyat, berita sosok-sosok seperti
Perdana Menteri Subandrio itu tergambar semuanya positif di KR. Ucapan DN Aidit misalnya soal mempersenjatai petani bahkan di KR bisa menjadi headline. Tentu saja gak ada sekalimat pun ada kritik di sana. Lempeng aja bahwa semua itu adalah hal-hal yang wajar. Mempersenjatai petani tadi itu. Nggak ada isu bahwa PKI sedang menyiapkan berontak dan sebagainya dan seterusnya. Isu reforma agraria, isu land reform sebelum Oktober 65 justru menjadi isu yang sangat mulia. Minggu pagi milik KR Group atau duta masyarakat yang berafiliasi ke Partai NU semuanya memberi sudut pandang bahwa land reform, undang-undang reforma agraria menjadi isu yang positif dan mulia. Dan sampailah kita pada Oktober 65 semuanya balik arah. Bayangkan hanya dalam beberapa hari saja tiba-tiba saja PKI dan komunis menjadi monster yang begitu jahat. Di halaman-halaman koran dan majalah yang sebelumnya memuja, tiba-tiba serentak dengan ton yang sama mengiris hari demi hari pisau yang menghabisi martabat PKI, martabat orang-orang yang diinginkan segera lenyap dari permukaan bumi. Siapa yang menyuntikkan serum zombie ke media-media ini? Nah, bacalah buku ini. Riwayat terkubur kekerasan anti komunis 6566 di Indonesia. Buku ini teman-teman sekalian mencoba merangkum nyaris seluruh riset 65 terutama setelah malam Jahanam 1 Oktober. Setelah pembunuhan 7 jenderal itu. Terutama di dalam buku ini soal diulas adalah bagaimana media massa bergerak membangun opini dan realitas khayalan. Rakyat dibatasi aksesnya terhadap informasi. Atau dalam bahasa anak-anak sekarang, dimatikan saklar informasi. Di-off-kan optik internet. Operasi blind spot. Jikapun ada informasi misalnya, semuanya terkontrol dan berada dalam satu komando yang terpusat. Dan nggak cukup dengan itu. Tentara-tentara kemudian berkeliling dengan megafon, naik pickup, keliling kampung. Kayak ngomongin itu loh, bola dan voli tarkam itu. Kesebelasan apa, lawan apa yang main ntar sore. Dengan megafon di tangan, mereka kemudian ngasih tahu kejahatan-kejahatan PKI. Nama operasinya adalah operasi mental. Nama kegiatannya adalah Bina Mental. Tiap hari misinformasi disebar. Tapi yang menarik adalah perintah pembunuhan besar-besaran nggak eksplisit tersampaikan. Diksi basmi dipakai dan tiap hari orang-orang kiri dipojokkan dengan segala rupa cara. Di media dan di moncong megafon dan rapat-rapat kampung semuanya. Pilihan frase yang dipakai adalah tindak tegas. Kedaulatan rakyat menggambarkan situasi politik yang genting itu dengan urut-urutannya ada. Rebut kekuasaan, pembunuhan, penculikan, pemogokan, PKI, BTI di Solo, di Klaten, di Boyolali nggak boleh dibiarkan. Itu KR menulisnya begitu. Karena apa? Membahayakan sendi-sendi negara. Pilihan frase yang dipakai adalah tumpas habis sampai ke akar-akarnya. Anda tahu apa konsekuensi lapangan dari frase tumpas
habis sampai ke akar-akarnya. Ketika itu keluar dari markas mereka yang bersenjata. Tak terbayangkan. Jadi nggak muncul itu berita pembunuhan secara verbal dan eksplisit. Nggak muncul. Nggak ada berita penembakan sewenang-wenang. Nggak ada berita penyiksaan dan segala kebiadaban muncul di halaman koran-koran yang direstui terbitnya itu. Yang ada justru sebaliknya. Sultan minta bantu ABRI pulihkan keamanan. PKI itu kejamnya dengan rakyat. Tentara datang dibantu oleh anasir progresif revolusioner. Jadi Algojo itu namanya progresif revolusioner. Jawa Tengah, Yogyakarta dalam keadaan perang. Itu isi-isinya. Pelaku-pelaku G30S itu kontra revolusioner, haus darah. Dan ada satu yang menarik. Di tengah semua operasi itu, Soekarno diisolasi sedemikian rupa dan ditempatkan di level yang tertinggi. Soekarno tetap dipuji sehebat-hebatnya. Ajaran-ajaran Soekarno tetap dimuat secara bersambung terus-menerus di KR, Angkatan Bersenjata Britayuda. Saya ingin mengajak Anda semua membuka koran Britayuda itu. Koran ofisial milik tentara. Saya pilihkan secara random. Britayuda, 30 Oktober 65. Jadi di atas tulisan Britayuda yang gede itu, terbaca itu Nasakom, coba Pancasila, Manipol, Trisakti, berdikari. Artinya apa? Tentara tetap kukuh di belakang ajaran Soekarno. Binalah kesatuan dan persatuan nasional progresif atas dasar panca azimat. Itu esai Soekarno. Ada di Britayuda. Di kolom bagian bawah dimuat secara bersambung. Udah bersambung itu banyak sekali itu. Namanya itu ajaran-ajaran pemimpin besar revolusi Bung Karno. Angkatan Darat juga mempersonalisasi institusinya sebagai bagian dari kekuatan revolusioner yang konsekuen menentang imperialisme dan kolonialisme. Sementara di bagian lain, propaganda PKI sebagai ini, sebagai itu, disebar di beberapa kolom. Di halaman 2, berita menyeramkan ditampilkan oleh Britayuda. Kabir PKI rencanakan menyembelih 15.000 orang di Sumatera Utara. Bukti tambah kuat bahwa PKI memang dalangnya gerakan 30 September. Inilah dia gerombolan si Algojo di Lubang Buaya. Dapat bekal beras setengah liter dan uang saku Rp1.000 sehari. John Rosa di buku yang saya pegang ini, Riwayat Terkubur, kemudian menggambarkan dengan sangat-sangat baik bagaimana harian-harian semacam angkatan bersenjata, bagaimana mereka dalam bahasa Rosa di bab operasi mental itu kemudian mengarang cerita-cerita yang absurd. Soekarno itu, ini Rosa yang menulis, sempat mencak-mencak bahwa nggak benar ada peristiwa pengebirian jenderal-jenderal Lubang Buaya. Disilet-silet. Itu yang ada dan tercetak di koran. Soekarno sempat mengeja frase visum repertum di hadapan wartawan-wartawan ini. Bahwa visum repertum itu dibuat oleh banyak dokter, bukan cuma satu orang. Dan kegeraman Soekarno itu muncul karena Britayuda menurunkan artikel bagaimana Gerwani ini gila seks dan main kebirian kayak gitulah. Koran Angkatan Bersenjata
menulis bahwa perempuan-perempuan Gerwani itu telah ditugaskan tiap hari siang malam nari telanjang bulat di hadapan lelaki-lelaki. Anda bayangkan, organisasi massa wanita revolusioner ini, yang punya sekolah taman kanak-kanak ini, yang punya majalah Kartini ini, dan sebagainya, itu tiba-tiba berubah menjadi organisasi BO. Pemuda rakyat disebut-sebut menjadi tukang cungkil mata jenderal. Macam-macam itu. Menurut Rosa, teman-teman sekalian, di buku ini, itulah cara praktek dehumanisasi. Saat massa kemudian diberi mandat dan izin bergerak, seperti yang terjadi di Bali dan Jawa Tengah, genosida itu pun berlangsung di dalam keheningan dunia. Komisi resmi pernah dibentuk Soekarno awal 66. Komisi ini ngasih laporan ada 78.000 mati dibunuh. Fact Finding Commission itu nama komisinya. Ada lagi jumlah yang lebih serem dan fantastik. Informasi yang beredar, Saro Edi yang saat itu pemimpin operator lapangan RPKAD atau Kopassus sekarang, mengaku di depan anggota DPR sebelum beliau wafat di tahun 89 bahwa ada 3 juta manusia yang menjadi korban. Saya belum menemukan clipping peristiwa pengakuan Saro Edi itu. Tapi yang saya dapatkan obituari Saro Edi meninggal dunia di koran Kompas dan dikuburkan di Bagelen atau Purworejo 10 November 89. Di obituari Kompas ini, teman-teman sekalian, Saro Edi menjadi pahlawan tanpa ada cacat sama sekali. Prajurit TNI luar biasa berjasa dalam operasi penumpasan pengikut PKI sampai ke akar-akarnya. Jadi genosida itu betul-betul nggak ada di halaman media. Juga nggak ada di buku-buku sejarah resmi yang beredar di sekolah sampai perguruan tinggi. Publik mengenal diksi genosida itu justru setelah reformasi. Sebelum-sebelumnya yang dikisahkan adalah kegembiraan rakyat. Ramai dan penuh gairah. Angkatan bersenjata, koran Angkatan Bersenjata melukiskan awal 66 itu seperti di dalam ucapan mereka selamat berlebaran dan halal bil halal. Coba, genosidanya mana? Maka berterima kasihlah kepada reformasi, berterima kasihlah kepada iklim kebebasan informasi yang menunjukkan dengan telanjang bagaimana jalannya sejarah diamputasi. Misinformasi dijalankan secara sistematis dan sempurna. Termasuk saya kira sumber-sumber dari buku riwayat terkubur ini juga bertumpu kepada kebanyakan sumber dari riset yang terbit setelah 98. Atau sumber-sumber yang mungkin beredar secara clandestin di masa Orde Baru. Di luar negeri, nggak di Indonesia. Dan tidak ada satupun yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di tahun 65 itu. Tidak ada satupun. September hitam, Oktober gelap, tetaplah seperti sedia kala. Seperti sedia kala. Saya Muhyiddin M. Dahlan, dokumentator Partai Kelir dan tukang clipping amatir di Indonesia dari Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Jas merah, salam riset Indonesia.